Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, peserta seminar awam dalam rangka Sarjito Menyapa, Hari Pelanggan Nasional 4 September 2020. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara, saya akan bacakan dulu safety briefing untuk acara telekonferensi pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu peserta telekonferensi yang mengikuti telekonferensi hari ini, kita mohon untuk menghindari kerumunan dalam mengakses webinar telekonferensi, tetap menerapkan physical distancing. Pastikan Anda berada di tempat yang aman untuk mengakses telekonferensi ini, tidak dalam kondisi mengemudi atau aktivitas lain yang memerlukan konsentrasi tinggi. Pastikan sistem kelistrikan aman, sambungan ke PC, laptop, HP, dan perangkat elektronik lain dalam kondisi baik. Mohon untuk cek kamera, audio sebelum acara dimulai, pastikan suara terdengar jelas dan tidak ada gangguan. Saat mengikuti acara, mohon untuk menjaga posisi duduk yang nyaman dan ergonomik dengan jarak pandang ke layar 50-100 cm. Kemudian kenali jalur evakuasi dan titik berkumpul di tempat Bapak dan Ibu mengakses telekonferensi ini. Jika terjadi kondisi darurat seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya, hentikan pemakaian dan keluar ruangan dengan tenang sesuai prosedur evakuasi. Demikian safety briefing, webinar ataupun telekonferensi dari SP Dr. Sarjito. Kita akan coba dulu tes koneksi dengan beberapa peserta untuk memastikan bahwa peserta betul-betul bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Ada yang sudah raise hand? Ya, atas nama Yespi Desmar Manuputi. Selamat pagi, Saudara Yespi Desmar Manuputi. Posisi masih self mute, mohon diklik ikon audio, gambar mikrofon sampai berwarna hijau. Oke, belum tersambung. Kita coba dengan peserta lain yang akan dicoba audionya. Mohon untuk bisa klik ikon raise hand, gambar tangan untuk kita coba. Oke, yang sudah raise hand atas nama Saudara Yespi. Oke, masih self mute. Oke, kita coba atas nama Ernie Hestiningrum. Masih self mute, mohon untuk diklik ikon audio sampai berwarna hijau. Oke, Saudara, oh ya sudah tersambung KMKP. Selamat pagi KMKP, Sarjito. Selamat pagi Pak, Ernie Hestiningrum. Baik, Ibu Hesti bisa mengikuti dengan baik audio dan video dari kami? Bisa, bisa, alhamdulillah. Saya cuma di Jogja di Kompleks Kolombo. Oh baik Ibu, terima kasih Bu. Mohon untuk standby. Baik, terima kasih. Kita mute dulu. Berikutnya yang sudah raise hand, kita coba lagi atas nama Esi Sambayun. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Bu Esi Sambayun. Bisa mengikuti dengan baik audio maupun video dari kami? Jelas Pak, baik. Baik, Ibu dari mana Ibu? Dari Kauman, Jogja. Baik. Terima kasih Ibu. Mohon untuk standby. Oke, satu lagi kita akan coba. Yang sudah belum cukup. Oh, saudara SP belum. Oke, saya kira cukup untuk tes koneksi peserta dipastikan sudah bisa mengikuti dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Purnawirawan untuk memulai acara pada kesempatan pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada, selamat berjumpa kembali dengan Rumah Sakit Dr. Sarjito. Kami di Hari Pelanggan Nasional ini memberikan
Pertama kami ucapkan selamat Hari Pelanggan Nasional, dan salah satu bentuk dari Rumah Sakit Sarjito untuk memperingati Hari Pelanggan Nasional, salah satunya adalah kami meluncurkan Sarjito Menyapa. Rencana bahwa kami Rumah Sakit Sarjito juga akan selalu memberikan sapaan-sapaan, memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat mengenai artinya kesehatan bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Selanjutnya hadir bersama kami Bapak Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswisanto, SPOG Magister Kesehatan. Beliau Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito yang akan menyapa secara langsung masyarakat Yogyakarta dan dimanapun Bapak Ibu berada, untuk saling nantinya kita akan berdiskusi dan berbagi banyak hal begitu. Selanjutnya bersama kami juga hadir Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan. Beliau akan memberikan materi mengenai pentingnya kewaspadaan akan bahaya stroke. Ini sesuatu hal yang menjadikan permasalahan tersendiri karena stroke ini mengincar kita dimanapun kita berada sebetulnya. Nah, untuk yang pertama kami nanti akan mintakan langsung saja kepada Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswisanto, untuk menyapa masyarakat dan akan berdiskusi lebih jauh mengenai berbagai layanan yang ada di Rumah Sakit Sarjito. Mengingat waktu, untuk itu kami persilahkan Bapak Direktur untuk memberikan materinya untuk pagi hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Banu dan terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu sekalian di dalam acara kita pada hari ini. Pertama-tama tentu saja kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat untuk terus memberikan layanan terbaik untuk pelanggan-pelanggan kita semuanya. Jadi pada hari ini kita di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito memperingati atau mengingatkan kembali kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Sarjito di dalam rangka Hari Pelanggan Nasional ini agar senantiasa terus-menerus untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan yang bisa dinikmati kepada masyarakat. Tentu sejauh ini masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan atau dirasakan oleh para pelanggan kami dan yang mungkin belum bisa terpenuhi hingga saat ini. Kami mohon dimaafkan dan kita akan terus-menerus memperbaiki dari waktu ke waktu. Nah, pada hari ini kita juga tadi kita melakukan launching misalnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menjadi sedang di dalam perawatan di rumah sakit, menjadi penunggu dan sebagainya, itu kita memberikan layanan untuk laundry yang bersifat mandiri, misalnya seperti itu. Nanti ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Dalam kesempatan ini, terima kasih atas kerjasama, atas kepercayaan dari para pelanggan kepada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, sehingga kami diberikan peluang untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya dalam kesempatan ini selain tadi menyampaikan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita itu ingin memberikan layanan yang sebaik-baiknya, kami sungguh sangat ingin sesungguhnya di dalam kesempatan ini bisa mendengarkan secara langsung hal-hal apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian selaku pelanggan untuk dapat kami sediakan, dapat kami upayakan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kami sesungguhnya ingin
mendengarkan secara langsung apa yang Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu inginkan untuk perbaikan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apa yang kita sebut sebagai layanan privilege atau layanan unggulan. Jadi disebutnya kalau di Sarjito itu adalah Sarjito Privilege Service. Jadi ini adalah merespon atas kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh para pelanggan ketika merasakan bahwa Sarjito itu ribet seperti itu. Nah, kita ingin melakukan perbaikan supaya ribet itu menjadi sesuatu yang bisa cepat. Jadi bisa cepat, bisa ringkas pelayanannya, dan itu bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Karena itu di dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit informasi yang nanti bisa juga diakses melalui website tentang privilege ini. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa selain kita nanti menyampaikan produk-produk Rumah Sakit Sarjito yang privilege, itu kami juga ingin memberikan berbagi pengetahuan tentang masalah stroke. Jadi Sarjito ini sedang mengembangkan dan insya Allah kan sudah mulai berjalan untuk bagaimana supaya kegawatan kalau orang itu mengalami stroke di Sarjito itu bisa ditolong secepat mungkin. Oleh karena waktu supaya nanti tidak terjadi kecacatan atau bahkan meninggal karena stroke itu ditentukan oleh seberapa cepat kita bisa melakukan pertolongannya. Jadi nanti bisa diikuti penjelasan dari yang saya hormati Dr. Pariono, spesialis saraf. Beliau adalah seorang konsultan cerebrovaskuler yang nanti akan menjelaskan bagaimana pelayanan stroke itu yang supaya nanti kecepatan pelayanannya itu bisa menjadi lebih baik sehingga itu meningkatkan kemungkinan seseorang itu bisa dihindarkan dari kecacatan atau bahkan kematian. Baik, terima kasih. Jadi layanan privilege Sarjito ini memberikan nilai lebih ya untuk memberikan kemudahan akses. Jadi registrasi dan appointment itu bisa dilakukan menggunakan elektronis, jadi tidak perlu harus hadir. Kemudian ada beberapa fasilitas publik. Ya, kami mohon maaf, memang parkir ini masih menjadi kendala besar kami yang saat ini sedang kami upayakan untuk perbaikannya dengan menambah gedung parkir yang baru, tapi juga kita memberikan ruang untuk bisa pelayanan yang kalau misalnya itu menggunakan fasilitas transportasi daring. Dan juga ada ruang tunggu, internet akses kita sediakan, kemudian juga kecepatan pelayanan, di mana nanti perjanjian dengan dokter, kemudian juga pelayanan penunjang, terutama untuk pelayanan radiologi, laboratorium, dan farmasi itu bisa kita percepat. Kemudian layanan customer service, jadi nanti ada petugas-petugas escort yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian di dalam mengakses pelayanan di Sarjito, serta sistem pembiayaan yang lebih mudah, di mana cashless itu bisa diakses di seluruh area rumah sakit. Yang pertama adalah untuk layanan eye center. Jadi layanan eye center ini adalah salah satu unggulan di Rumah Sakit Sarjito, di mana fasilitas-fasilitas untuk pelayanan mata, mulai dari screening, diagnostik, sampai tindakan pembedahan itu dilakukan secara terpadu di rumah sakit ini. Dan mudah-mudahan mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, nanti Classic Center akan bisa dinikmati tahun depan insya Allah. Slide. Kemudian yang berikutnya adalah program untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki kesulitan untuk memperoleh momongan. Jadi kita juga mengembangkan program Ingin Anak Permata Hati yang sekarang ini kita perkaya pelayanannya untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi layanan ini sudah lama sesungguhnya, tetapi kita ingin supaya pelayanan ini lebih mudah diakses dan lebih mudah dinikmati Bapak Ibu sekalian yang memerlukan. Selain kemudian di Sarjito juga dikembangkan apa yang disebut sebagai delivery suite room. Jadi untuk persalinan, jadi untuk persalinan itu ada fasilitas khusus yang Bapak Ibu sekalian yang ingin menikmati pelayanan persalinan yang khusus di Rumah Sakit Sarjito, itu fasilitasnya disiapkan secara khusus. Kemudian juga ada hal-hal kecil yang bisa melengkapi persalinan itu menjadi sebuah memori yang tidak terlupakan pada keluarga. Dan nanti akan disediakan fotoset dan sebagainya, ruang tunggu khusus untuk pelayanan persalinan, dan akses yang tersendiri tidak tercampur dengan layanan lain yang nanti mungkin berhubungan dengan penyakit-penyakit lain. Jadi ini layanan delivery suite room namanya. Selain kemudian yang berikutnya tentang transplantasi ginjal. Jadi transplantasi ginjal itu saat ini Sarjito sudah mentransplant 74 pasien dan alhamdulillah sejauh ini masih banyak diminati, masih daftar tunggunya cukup banyak, dan kira-kira bisa kita melakukan operasi ginjal itu hampir 1-2 kali per minggu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada keluarga yang memerlukan pelayanan transplantasi ginjal, Sarjito sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai dan insya Allah memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian untuk transplantasi ginjal. Yang berikutnya adalah medical check-up. Jadi Sarjito ini ada fasilitas medical check-up khusus. Jadi di Sarjito medical check-up-nya itu ditangani, ini di bawah Dr. Tepo, jadi selaku Kepala Instalasi RC, dan Dr. Desi ini adalah Kepala Medical Check-up. Kami sudah banyak melayani kebutuhan-kebutuhan untuk medical check-up yang bersifat perorangan maupun groups. Jadi ini bisa dilayani secara khusus, secara personal seperti itu untuk medical check-up-nya. Kemudian medical check-up itu juga ada check-up yang tidak hanya general, tetapi juga medical check-up yang bersifat khusus. Jadi produk-produk itu antara lain medical check-up yang khusus itu antara yang dasar, kemudian khusus untuk wanita, untuk pria, kemudian juga MCU stroke. Jadi ini MCU stroke ini adalah MCU yang dirancang untuk mendeteksi lebih dini. Jadi nanti Dr. Paryono mungkin bisa menjelaskan juga di mana Bapak Ibu atau siapapun yang berisiko stroke itu bisa dideteksi lebih awal sehingga bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan atau melakukan tindakan-tindakan terapi yang sifatnya itu lebih dini sehingga bisa mencegah terjadinya stroke. Ini sangat penting oleh karena trennya sekarang ini stroke semakin banyak dan lebih banyak menimpa ke arah usia lebih muda. Nah ini juga harus diwaspadai, jangan sampai belum pensiun kok sudah stroke. Nah ini bisa dimanfaatkan MCU ini. Dan juga untuk MCU untuk anak ini juga dalam waktu dekat akan kita launching. Slide. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mengalami gangguan tidur, nah di Sarjito ini ada klinik untuk mengatasi gangguan tidur. Ini juga nanti akan dilakukan pemeriksaan khusus, kira-kira apa yang menyebabkan gangguan tidur itu, lalu akan dilakukan tindakan apa? Itu sampai nanti tindakan operatif. Jadi termasuk kalau di sini juga ada di Sarjito ada pelayanan untuk Bapak Ibu yang mohon maaf kalau sare itu
ngorok gitu. Nah, ini juga bisa ditangani. Slide. Kemudian untuk MCU, umroh, haji, kemudian vaksinasi kalau Bapak Ibu mau pergian dan sebagainya itu kami sudah siap melayani. Kemudian untuk gangguan kesehatan mental dan juga untuk MMPI biasa untuk para pegawai yang ingin melakukan pemeriksaan itu kita siapkan pelayanan. Dan khusus Sarjito ini ada selain untuk poli-COVID itu untuk saudara-saudara kita yang mengalami problema atau terdeteksi terkontak erat menjadi COVID, itu ada layanan khusus yang namanya poli-COVID. Nah, di samping itu, selain poli-COVID, Sarjito itu juga mengembangkan early screening corner yang khusus untuk saat ini melayani deteksi COVID pada orang-orang yang mungkin ingin memerlukan surat yang kalau itu diperlukan untuk bekerja dan sebagainya, berperjalanan atau apapun, atau untuk keperluan-keperluan lain yang sesungguhnya beliau ini masih sehat, tapi tidak memastikan apakah keluarga atau kita sendiri itu mengalami terinfeksi COVID atau tidak, itu bisa dilayani di Poli MCU ESC namanya, Early Screening Corner. Kemudian ini sama dengan yang anak tadi, dalam waktu dekat kami juga akan meluncurkan program untuk medical check-up khusus jantung. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin memiliki resiko terjadinya serangan jantung, itu akan bisa kita lakukan pemeriksaannya secara komprehensif di Pusat Jantung Sarjito. Slide. Dan yang produk keenam adalah Aesthetic Center. Jadi kita sedang mengembangkan untuk layanan gigi, kulit, dan bedah plastik untuk keperluan estetik. Jadi supaya kita lebih tampak indah ya, seperti itu, tampak menarik dan sebagainya. Jadi ini ataupun ada hal yang memerlukan misalnya karena penyakit atau karena kecelakaan dan sebagainya, nah itu ada klinik estetik yang nanti bisa dimanfaatkan di Rumah Sakit Sarjito. Yang selanjutnya adalah operasi fast track. Jadi operasi fast track itu khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang memerlukan pelayanan operasi yang sifatnya nanti bisa kita lakukan dengan segera. Itu kita memiliki fasilitas yang namanya fast track, itu nanti bisa diakses sehingga nanti ada jalur khusus untuk itu, dan fast track ini tetap juga bisa menggunakan BPJS. Ya, seperti itu. Slide. Kemudian kita juga mengembangkan untuk yang minimally invasive surgery dan endoskopi. Jadi untuk pelayanan endoskopi, alhamdulillah Rumah Sakit Sarjito tanggal 17 Agustus kemarin sudah melaunching pusat endoskopi, hingga nanti operasi-operasi yang sifatnya minimally invasif itu sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Sarjito. Kita alhamdulillah memiliki SDM yang cukup memadai dan juga peralatan yang dibutuhkan itu kita sudah memiliki untuk Bapak Ibu sekalian manfaatkan. Slide. Kemudian Cancer Center, ini kita tetap memiliki pusat pelayanan untuk pembedahan, untuk nuklir terapi maupun radioterapi atau kemoterapi, dan ini semua bisa dipakai menggunakan BPJS yang untuk Cancer Center ini. Memang karena banyak sekali dari pelanggan ini memang masih ada sedikit masalah di kita untuk masalah antrian ini, dan ini sedang kita perbaiki. Slide. Kemudian untuk Cardiac Center, jadi kita ada satu gedung khusus di Rumah Sakit Sarjito itu yang disebut Gedung Pusat Jantung Terpadu. Nah, ini nanti produk unggulannya selain untuk bedah jantung, juga untuk kegiatan-kegiatan yang masalah kardiologi tapi intervensi. Jadi mungkin banyak prosedur yang tidak memerlukan pembedahan kita bisa lakukan secara endoskopik. Slide. Nah, kita juga ada layanan yang ini sebenarnya tidak berkaitan dengan terapi atau pembedahan, tapi untuk meningkatkan kenyamanan di dalam mengakses pelayanan di Sarjito, di mana ada poli Kalimosodo. Poli Kalimosodo itu poli untuk refleksi ya, dan juga itu ada poli akupuntur, refleksi, dan akupresur atau pijat juga ya, Mas Sad. Jadi ini disediakan. Nanti kalau berkenan, kalau
pas di Sarjito, wah kok aku capek dan sebagainya, bisa mengakses pelayanan ini. Slide. Kemudian saat ini kita sedang memperbaiki ruang Amarta yang nanti menjadi lebih nyaman untuk dipakai, tapi untuk saudara-saudara kita yang memerlukan layanan yang khusus di bangsal VIP, ini kita saat ini sedang melakukan perbaikan dari ruangan dan insya Allah ini bisa dinikmati dan lebih nyaman untuk bisa melakukan proses pengobatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Demikian yang bisa kami sampaikan sementara. Nanti kita akan menyusul dengan produk-produk lain dan kami mohon masukan atau saran dari Bapak Ibu sekalian selaku pelanggan Sarjito atau siapapun untuk bisa memberikan masukan sehingga Sarjito ini lebih bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan mudah-mudahan upaya kita terus-menerus untuk memperbaiki diri terhadap pelayanan kepada seluruh pelanggan ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sarjito, Dr. Mono Siswi Santo. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan nanti akan kami jadikan satu di akhir. Selanjutnya untuk materi berikutnya mengenai kita akan mengenal lebih jauh mengenai stroke, apa itu stroke dan bagaimana kita harus mensikapi ketika terjadi sebuah reaksi kegawat daruratan yang mendadak di sekitar kita atau bahkan keluarga kita. Apa sikap dan bagaimana penanganannya akan dikupas habis oleh Dr. Paryono, spesialis saraf konsultan. Untuk itu kami persilahkan untuk Dr. Paryono untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Semoga hari ini pun dicatat menjadi amal soleh kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan waktu pada saya untuk berbagi informasi khususnya tentang stroke. Nah, kenapa stroke ini sampai sekarang masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia maupun di Indonesia? Karena memang stroke, prevalensi stroke di Indonesia ada 8,1 per 1000 populasi per tahun. Nah, kalau Indonesia 267 itu kurang lebih 2 juta lebih per tahun. Kalau kita bandingkan dengan yang sekarang baru ngetren COVID, sampai sekarang kan 100 berapa ribu. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang pegawatan, stroke ini masih menjadi PR kita juga di samping COVID saat ini. Kemudian masalah yang kedua adalah penyebab kematian nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Indonesia. Jadi kematian karena stroke itu masih menduduki 3 besar. Di dunia nomor 1 adalah jantung, kemudian di Indonesia kita yang nomor 1 yaitu stroke. Ini tentunya menjadi sesuatu yang harus kita sikapi bersama, karena tanpa kebersamaan di antara kita, permasalahan yang di depan mata ini tentunya akan sulit untuk kita selesaikan. Kemudian di Yogyakarta sendiri, angka kematian menduduki nomor 3, kurang lebih 28,3%. Sedangkan stroke sendiri menjadi penyebab kecacatan pertama. Jadi
ada kurang lebih 90% pasien yang mengalami stroke itu mengalami suatu catatan dari ringan sampai yang berat. Jadi yang 10% yang dia bisa full recovery, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian dan yang menjadi masalah sampai sekarang adalah mengenai kecepatan. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan waktu datangnya pasien ke rumah sakit itu menjadi permasalahan sampai saat ini. Di Sarjito pun begitu. Artinya sudah kami teliti bahwa pasien yang datang kurang dari 4,5 jam itu masih kurang dari 10%. Bahkan kalau nggak salah itu 3-4%. Kalau di Sarjito itu ada sekitar 400 pasien per tahun, itu tidak ada, kalau 10%-nya kan baru 40 ya, 40. Dibagi per bulan berarti sekitar 3 pasien per bulan. Ini kan masih kecil sekali. Nah, padahal kita tahu bahwa penanganan stroke atau keberhasilan penanganan stroke itu sangat bergantung pada kecepatan kita mendiagnosis dan memberikan terapi dengan tepat. Next. Di samping permasalahan morbiditas dan mortalitas, stroke juga menjadi permasalahan ekonomi. Ya. Ini berdasarkan data terakhir, penggunaan dana BPJS yang diserap oleh pasien yang mengalami stroke itu sekitar 2,3 T. Ini menduduki nomor 4 setelah jantung, kanker, dan satunya lagi ginjal. Ini stroke menduduki nomor 4. Dan ternyata dari dana tersebut paling besar diserap di rumah sakit, di perawatan di rumah sakit. Nah, ini tentunya kita sebagai rumah sakit rujukan nasional harus memberikan suatu pelayanan sehingga supaya cepat selesai masalahnya dan tentunya akhirnya juga akan mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh stroke itu sendiri. Next. Nah, ini data tahun 2013-2017 ya. Kalau kita lihat di sini penderita stroke per tahunnya. Kalau secara grafik ya kelihatannya turun, tapi sebetulnya turunnya ini bukan karena jumlah kasusnya menurun, tetapi karena saat 2014 itu kan kita ada program BPJS ya, di mana saat itu rujukan berjenjang itu sangat gencar dilakukan sehingga seakan-akan terjadi penurunan. Tapi sebelum BPJS berlangsung itu bahkan sampai 700 sampai 800 kasus per tahun. Nah, sekarang kurang lebih antara 400 sampai 500 per tahun. Next. Kemudian distribusi umur. Nah, kalau kita lihat di sini seperti sampaikan Bapak Direktur tadi, sebagian besar atau bahkan separuhnya dari kasus stroke itu adalah usia produktif. Nah, tentunya ini sangat disayangkan kalau misalnya kita masih produktif kemudian terserang stroke, dampaknya tidak hanya pada dirinya sendiri juga pada keluarga dan bahkan juga pada pemerintah karena jadi tidak produktif lagi membiayai pengeluaran yang diakibatkan oleh stroke itu sendiri. Next. Kemudian sebaran usia sama, saya kira sama dengan perdarahan yang infak tadi. Next. Nah, ini angka kematian oleh stroke perdarahan. Ini bahkan sangat-sangat kalau kita lihat ini sangat-sangat mencengangkan ya. 50% stroke perdarahan mengalami suatu kematian. Jadi kalau ada 100 pasien stroke per bulan misalnya 50-nya itu meninggal. Nah, ini kan menjadi permasalahan yang tentunya harus kita sikapi bagaimana supaya kejadian itu bisa kita turunkan. Kemudian kalau next yang karena ischemic kurang lebih 15%. Dan perdarahan lebih besar daripada yang ischemic. Tetapi untuk tingkat kecacatannya yang ischemic lebih tinggi daripada yang perdarahan. Next. Nah, apa itu stroke? Ini yang mungkin perlu kita pahami bersama karena kadang-kadang kita menganggap ada sesuatu gejala dianggap hal yang biasa sehingga terjadi suatu penundaan pasien itu untuk dibawa ke rumah sakit sehingga pengertian stroke itu betul-betul harus dipahami oleh kita semua. Stroke adalah suatu gejala
adanya suatu kelainan di fungsi saraf ya, yang diakibatkan oleh terganggunya aliran darah ke otak, ya, bukan karena yang lain, apa itu trauma, kemudian infeksi atau mungkin juga tumor, tapi memang stroke diakibatkan oleh aliran yang ke otak itu mengalami suatu gangguan. Next. Nah, ini beberapa faktor risiko yang bisa mengancam atau berdampak pada kejadian stroke. Dan ini saya kira hampir semua kita itu punya potensi untuk terjadinya stroke. Karena faktor risiko stroke itu kan ada faktor risiko yang tidak bisa kita hindari, yaitu usia. Usia itu adalah faktor risiko stroke. Artinya semakin tua kita usia, itu punya potensi untuk terjadinya stroke. Nah, faktor-faktor yang bisa kita kendalikan seperti merokok, kemudian kegemukan, penggunaan obat-obat tertentu, kemudian penyakit jantung, kemudian aktivitas fisik atau olahraga, kemudian stres, kemudian kebiasaan minum alkohol, hipertensi, diabetes, dan darah tinggi. Nah, ini mari kita identifikasi diri kita masing-masing, apakah di diri kita itu ada ya, faktor yang mungkin akan terjadinya suatu stroke. Nah, kalau ada tentunya kita harus melakukan suatu pencegahan, tindakan pencegahan secara dini. Ya. Lebih baik mencegah, kalau stroke itu lebih baik mencegah daripada ngobati. Karena kalau sudah terjadi, seperti saya sampaikan di awal tadi, risiko untuk terjadi kematian itu kalau yang ischemic 15%, kalau perdarahan 50%, kemudian tingkat kecacatannya 90%. Jadi orang yang kena stroke minimal dia pasti berdampak pada kehidupan kesehariannya. Nah, ini tentunya yang harus menjadi perhatian konsen kita, sehingga kita harus melakukan suatu upaya pencegahan secara maksimal. Karena di Sarjito tadi sudah disampaikan bahwa direktur sudah ada layanan yang memang dikhususkan untuk tindakan pencegahan. Nah, ini monggo nanti para Bapak dan Ibu sekalian, audiens yang punya ya faktor risiko yang ada pada dirinya, tidak ada salahnya kalau kita melakukan suatu pencegahan secara dini. Next. Nah, ini adalah penanganan stroke secara keseluruhan ya, dari pencegahan atau pencegahan primer, kalau sudah terjadi pencegahan sekunder. Nah, kemudian ada masa hiperakut. Di sini dibatasi dengan waktu kurang dari 4,5 jam. Nah, ini yang sebenarnya yang ingin kita capai ya. Hiperakut ini sebenarnya target kita. Karena kalau pasien stroke masuk dalam fase hiperakut, itu kemungkinan besar bisa diselamatkan lebih besar daripada yang sudah lewat masa hiperakut atau 4,5 jam. Kemudian masa berikutnya adalah akut, yaitu 4,5 sampai 6 hari kalau itu stroke ischemic atau sumbatan, dan kalau perdarahan sampai 2 minggu. Ya, sampai 2 minggu. Nah, untuk yang hiperakut, kita ada sistem yang kita bentuk yang disebut dengan stroke ready atau siaga stroke atau code stroke atau stroke siaga. Nah, ini yang unggulan Sarjito nanti, karena apa? Keunggulannya apa di sini? Nanti akan kita terangkan keunggulan tentang reaksi cepat stroke ini, supaya nanti masyarakat bisa memahami dan mengetahui, sehingga pada saat tetangganya ataupun keluarganya mengalami suatu gejala stroke, itu bisa manfaatkan fasilitas ini. Kemudian yang akut nanti kita rawat kurang lebih antara 6 hari sampai 2 minggu tergantung jenis stroke-nya. Dan setelah masa akut di Sarjito juga ada pelayanan neurorestorasi. Nah, pelayanan neurorestorasi ini adalah suatu pelayanan yang ditujukan untuk mempercepat proses pemulihan. Nah, karena neurorestorasi ini punya waktu yang terbatas. Jadi setelah stroke mengalami suatu atau melewati fase akutnya, dia akan masuk dalam masa pemulihan yang dibatasi oleh waktu sampai dengan onset 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu biasanya sifatnya adalah menetap. Makanya pada bulan-bulan pertama atau minggu-minggu pertama setelah fase akut kita masukkan dalam program neurorestorasi. Di situ ada suatu kegiatan yang bisa untuk mempercepat proses pemulihan stroke itu sendiri. Next.
Terus, nah sekarang siaga stroke ya, seperti disampaikan. Apa itu siaga stroke? Next. Siaga stroke adalah suatu sistem layanan stroke akut yang timnya terdiri dari staf bidang stroke dihubungkan lewat WA dan atau telepon yang diaktifasi di UGD via single call atau operator dan memiliki target untuk memberikan terapi definitif stroke di fase akut. Dan ini targetnya adalah 1 jam. Jadi pada saat pasien datang ke UGD, pintu UGD sampai obat masuk ke pasien itu target kita adalah kurang dari 1 jam. Nah, ini perlu suatu sistem yang kita sepakati bersama sehingga nanti pada saat masyarakat atau pasien yang datang ke tempat kita itu adalah menjadi prioritas utama untuk kita layani. Next. Nah, ini adalah timnya yang multidisiplin dari tim klinis, ini terdiri dari ahli saraf, kemudian bedah saraf, radiologi, anestesi, rehabilitasi medik, kemudian laboratorium dan ahli media keperawatan. Ini adalah tim-tim yang memang sudah kita pilih untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat pada saat masyarakat mengalami stroke. Next. Nah, di stroke ada yang istilah dinamakan dengan time is brain. Jadi waktu itu menjadi kata kunci. Kalau COVID itu masker, kalau stroke itu waktu. Jadi stroke ya udah nggak usah mikir, nggak usah pakai apa, langsung aja telepon ke kita call center ada 20274 502 666. Nah, itu nanti kita akan arahkan 4 ya, 6-nya 4 kali. Jadi 0274 502 6666. Ya, mudah sekali dihafalkan. Jadi masyarakat kalau mengalami stroke jangan ragu, jangan sungkan untuk menghubungi kita dan kita sudah siap 24 jam. Keunggulan Sarjito adalah kita punya residen, punya serta didik, sehingga SDM on 24 jam. Ya, dibandingkan dengan rumah sakit lain mungkin harus nelpon dan sebagainya. Kalau di Sarjito kita keunggulannya adalah SDM-nya cukup mumpuni dan siap setiap saat. Nah, perlu dipahami bahwa di sini kenapa di waktu menjadi permasalahan karena dalam serangan stroke itu ada yang disebut dengan yang pusat iskemik, jaringan yang mengalami gangguan metabolisme karena aliran di situ terganggu. Dan semakin waktu itu berjalan, tentunya semakin meluas itu jaringan iskemiknya. Kenapa pada awal-awal itu tidak memberikan gejala sisa? Karena kita menyelamatkan daerah penumbra yang masih belum mengalami kerusakan, ya, di mana di jam-jam pertama itu belum terjadi. Nah, pada saat 1 jam atau di antara onset sampai 4,5 jam itu masih beberapa jurnal menyampaikan bahwa kalau kita bisa memberikan terapi trombolisis pada jam onset kurang dari 4,5 jam, itu bisa memberikan harapan full recovery, jadi tidak menimbulkan suatu kecacatan. Dan karena memang kehilangan sel saraf bisa terjadi 1-9 juta neuron setiap menitnya, bayangkan. Kalau misalnya kita 5 menit aja sudah 5 kali 1,9, berarti berapa juta itu sel saraf kita sudah rusak. Nah, perlu dipahami juga bahwa sel saraf yang sudah rusak itu tidak bisa diperbaiki lagi. Beda dengan pada saat kita mengalami di jaringan lain, misalnya pada tulang, pada kulit, pada otot, itu sobek, bisa dijahit, tulang bisa disambung, tapi saraf nggak bisa. Nah, ini yang membedakan kenapa saraf ini betul-betul perlu perhatian khusus, karena kalau sudah terjadi kerusakan tidak bisa dipulihkan kembali, makanya kecacatannya sangat tinggi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama supaya kalaupun nanti ada anggota keluarga, bahkan tentunya kita tidak menginginkan, nah supaya tidak terjadi, tentunya tadi kita harus melakukan suatu tindakan pencegahan. Next. Nah, ini grafik ya, grafik tentang perjalanan jaringan otak yang mengalami gangguan metabolisme karena aliran yang terganggu, di mana kalau
aliran darah ke otak kita kurang dari 8 mm per 100 gram per menit, itu bisa kematian sel otak kita. Dan semakin lama itu terjadi, tentunya kematian sel otak itu semakin meluas. Tentunya ini akan memperburuk kondisi pasien. Next. Nah, tentang siaga stroke ini kita bentuk tim tadi, sudah saya sampaikan, yang kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Direktur untuk membimbing ini dan dibantu oleh teman-teman yang lain. Nah, ini semoga dengan terbentuknya tim ini akan lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan tentunya kami ya, namanya manusia pasti masih ada kekurangan. Kita mohon masukan nanti, silakan, seperti harapan Bapak Direktur tadi, kita siap untuk menerima masukan apapun, semua itu adalah demi kebaikan kita bersama. Next. Nah, ini adalah alur daripada siaga stroke, di mana pasien yang datang ke tempat kita ya, di UGD, kemudian akan diterima oleh perawat dan triase di sana. Kemudian perawat atau triase akan mengaktifkan itu aktivasi code stroke kalau pasien datang itu kurang dari 4,5 jam. Jadi pasien yang mendapatkan fasilitas siaga stroke atau unit reaksi cepat itu hanya pasien-pasien yang datang kurang dari 4,5 jam. Jadi pasien yang datangnya lebih dari 4,5 jam itu pelayanan adalah reguler seperti biasa. Artinya kita tidak akan mengaktifkan karena kita memang mengejar waktu yang tadi ya untuk penyelamatan sel-sel saraf. Makanya kalau masyarakat ingin mendapatkan layanan yang cepat, yang prima, yang tadi target 1 jam, itu tentunya saya harapkan masyarakat datang kurang dari 4,5 jam. Next. Ini respon time pada saat pasien datang ke UGD ya. Pada 10 menit pertama apa yang kita lakukan, 15 menit, dan pada menit ke-25 kita lakukan pemeriksaan CT scan, dan menit ke-45 diagnosis sudah bisa ditegakkan, sudah bisa diputuskan harus kita lakukan apa tindakan untuk pasien tersebut. Next. Nah, ini adalah alur yang kita buat untuk pasien yang datang ke tempat kita. Jadi pasien datang ke rumah sakit lewat UGD tentunya diterima oleh triase dan perawat, dan triase akan melakukan anamnesis awal, mengidentifikasi, memastikan apakah ini stroke atau bukan. Kemudian setelah itu diaktifasi itu kalau pasien ini masuk dalam onset kurang dari 4,5 jam, perawat atau petugasnya akan mengantisipasi siaga stroke. Nah, tujuan dari aktivasi ini apa sih? Kita sudah sepakat teman-teman yang masuk pada tim siaga stroke siap untuk menerima informasi ya, yang nanti lewat kontak yang sudah kita sampaikan ke panitia ini, dan ini yang nantinya akan mempercepat proses pelayanan itu sendiri. Kemudian setelah itu kita diterima oleh PPDS Neurologi, kemudian melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih rinci lagi dan usulan untuk pemeriksaan CT scan. Dan pada menit 45 akan sudah bisa dipastikan jenis stroke-nya dan apakah pasien ini bisa dilakukan suatu tindakan trombolysis atau tidak. Kalau itu suatu pasien stroke perdarahan, tentunya nanti ada tindakan, kalau memenuhi syarat untuk tindakan operasi, kita lakukan tindakan operasi, dan saat itu pada saat kejadian itu teman-teman dari bedah saraf sudah standby untuk melakukan. Kemudian kalau itu stroke non hemorrhagic atau ischemic, kita bedakan apakah kurang dari 4,5 jam atau kurang dari 6 jam. Kalau masih kurang dari 6 jam, lewat dari 4,5 jam, bisa kita tindak lanjut dengan mechanical thrombectomy. Jadi bedanya dengan rumah sakit lain, untuk Sarjito ini keunggulannya adalah kita punya kompetensi dalam tindakan endovascular treatment, ya, non-invasif, dengan tindakan non pembedahan pada kasus-kasus seperti di jantung. Dan kita ada dari neuro, ada dokter Tommy, kemudian dari bedah saraf dokter Radi, ada dari radiologi. Kita cukup
orangnya cukup untuk mengatasi itu. Sehingga pelayanan kita tentunya tidak hanya medikamentosa, nanti juga ada tindakan-tindakan endovaskuler non-invasif untuk kasus stroke. Nah, tentunya nanti juga ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Next. Kita tekankan di sini bahwa obat utama stroke ischemic akut adalah trombolitik. Nah, ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi, dan ini sudah terbukti bahwa pasien-pasien yang dilakukan tindakan trombolitik itu 99% dia bisa pulih sempurna tanpa suatu kecacatan. Nah, ini yang harus kita masukkan dalam otak kita atau pikiran kita, bahwa pada saat menghadapi stroke tidak perlu pikir panjang, ya. Segera bawa ke rumah sakit supaya mendapatkan terapi yang pas dan cepat, sehingga dampak buruk dari stroke itu bisa kita cegah atau kita hindari. Nah, dengan tindakan trombolisis ini tentunya di samping mencegah angka kematian dan kecacatan, tentunya juga akan menurunkan, ya, pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit. Biasanya stroke itu yang paling sulit pada saat mengendalikan komplikasi yang terjadi. Yang harusnya 6 bulan bisa 2 bulan, bisa 1 bulan. Nah, ini yang tentunya akan merugikan rumah sakit. Dan kita tahu sampai sekarang untuk jaminan yang diberikan oleh BPJS kepada kita itu sangat minimal. Ya. Ini tentunya menjadi pekerjaan kita bagaimana supaya para pasien stroke ini betul-betul kita jaga sampai jangan sampai berkepanjangan kita rawat di rumah sakit. Next. Nah, ini sebagai gambaran imaging tentang pasien yang tidak dilakukan trombolisis. Ya. Pada 2 jam pertama, kalau kita lihat gambarannya itu seperti tidak ada kelainan, masih utuh, ya, tidak ada lesi di situ. Tapi pada 24 jam pertama itu jadi hitam separuh. Ya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadi infak, kerusakan yang sifatnya permanen. Sudah enggak, kalau seperti sudah hitam seperti ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ini biasanya sudah baterai indeksnya sudah kurang dari 20, artinya ketergantungan total. Ya. Angka ketergantungan total dengan baterai indeks kurang dari 20 untuk Sarjito itu kurang lebih 20%. Ini kami teliti. Jadi kalau sekitar 420%-nya itu berarti berapa itu? 5, 4, 8 kali 4, ya. 20, 40, ya, setahun. Ini cukup mengganggu kehidupan keluarga dan dia sendiri, ya. Jadi hanya bisa makan, minum, dan bergantung pada orang lain. Ini betul-betul kasihan kalau kita melihat pasien seperti ini. Next. Nah, tindakan pencegahan ini menjadi core pada saat penanganan stroke, ya. Jadi sangat tepat Sarjito membuka atau memberikan layanan khusus medical check-up untuk stroke. Ya. Tujuannya adalah menurunkan angka kejadian stroke. Jenis lainnya ada ketiga kita, esensial atau standar, kemudian lanjutan sesuai dengan ada beberapa tambahan pemeriksaan, sedangkan paripurna ada tambahan pemeriksaan yang lebih canggih lagi. Artinya mungkin sampai tindakan DSA untuk lebih memastikan kondisi pembuluh darah otaknya. Nah, yang mungkin ini agak menjadi catatan bagi masyarakat bahwa layanan MCQ stroke ini masih mandiri, artinya non BPJS. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami bersama, ya. Next. Walaupun ini mandiri, saya kira kalau kita bandingkan dengan akibat dari stroke itu sendiri, kalau sudah stroke itu untuk yang ischemic perawatan 6 hari itu kurang lebih sekitar 20 juta, ya. Kalau MCU itu yang standar 2,5 juta, yang lanjutan 4,5 juta, yang paripurna 6 juta, artinya sangat jauh, ya. Kalaupun kita harus mengeluarkan uang segitu, saya kira untuk lebih itu kan akibat dari belum pembiayaan indirect, ya. Kalau sudah stroke dia nggak bisa bekerja, tidak mendapatkan penghasilan, tentunya itu akan lebih besar lagi. Nah, apa itu MCU stroke? MCU itu adalah suatu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan seorang
yang berkaitan dengan status kesehatan otak dan potensi terhadap serangan stroke, sehingga dapat mengantisipasi dan merencanakan pengobatan serta tindakan lanjut pemeriksaan. Nah, alasan kenapa dilakukan NCO, nah, stroke masih merupakan tadi banyak lagi permasalahan tadi, kematian, kecacatan, dan ekonomi. Next. Nah, ini timnya dari neurologis, konsultan stroke, kemudian neurosomnologi, kardiologis, radiologis, dan neurosurgery intervention, kalau itu pemeriksaan DSA. Next. Ini prosedur pelayanannya. Pertama wawancara, ya, biasa seperti pemeriksaan fisik dan seterusnya untuk mengidentifikasi kondisi klinis pasien, kemudian pemeriksaan penunjang, ya, laboratorium, darah, kemudian EKG, TCD, foto torak, kemudian MRI, angiografi, mungkin sampai DSA. Wawancara akhir nanti akan disimpulkan ini status kesehatan khususnya untuk potensi stroke seperti apa. Nanti ada peringkat-peringkatnya. Kalau ringan seperti apa, sedang seperti apa, berat seperti apa. Itu nanti juga langkah-langkah berikutnya juga berbeda. Next. Kemudian yang terakhir yaitu neurorestorasi. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa perawatan atau pelayanan pasca akut itu ada yang disebut dengan neurorestorasi. Jadi suatu tindakan menyelamatkan atau memulihkan, ya. Tadi yang sudah mengalami kecacatan tadi kita pulihkan dengan mengaktifkan saraf-saraf yang masih baik, masih normal untuk bisa menggantikan fungsional saraf yang sudah rusak tadi. Tentunya namanya menggantikan tidak seperti aslinya, makanya tetap memberikan gejala-gejala sisa yang sulit tentunya untuk dikembalikan. Tetapi minimal sebelum 6 bulan berakhir itu kita masih punya kesempatan untuk memulihkan, memaksimalkan, mengoptimalkan secara fungsional saraf yang ada. Nah, ini tentunya lebih cepat kita melakukan tindakan neurorestorasi, tentunya lebih punya kesempatan untuk memulihkan fungsional saraf otaknya. Pasien akan tinggal dirawat bersama dengan caregiver. Nah, ini memang neurorestorasi ini kita yang dirawat adalah pasien-pasien yang ketergantungan total yang sekitar 20% tadi. Jadi karena pasien-pasien dengan ketergantungan total itu perlu asisten yang disebut dengan caregiver atau pramurukti. Nah, kalau kita nggak siapkan dari awal dengan masuk ke program neurorestorasi, kadang-kadang apa yang sudah kita kerjakan di rumah sakit itu jadi turun lagi pada saat di rumah. Nah, ini neurorestorasi akan kita pastikan bahwa caregiver ini bisa menggantikan petugas tenaga medis di rumah sakit selama di rumah sakit untuk dibawa ke rumah. Ini salah satu tujuan utama tindakan neurorestorasi. Kami melatih caregiver dan mensosialisasikan pasien dengan caregiver sehingga terjadi hubungan yang baik antara pasien, caregiver, dan keluarga. Next. Ini timnya ada DPC, DPCP yang punya pasien, perawat, neurofisiologis, rehabilitasi medik, dan caregiver. Next. Nah, ini beberapa tindakan yang kita lakukan di neurorestorasi, ya. Next. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan sekalian bahwa kita mendapatkan bantuan dari Rotary yaitu motor ambulans. Nah, ini apa manfaat dari motor ambulans? Pada saat kita mendapatkan mungkin perlu kunjungan ke rumah pasien-pasien kita, nah ini kita bisa manfaatkan. Kita mendapatkan bantuan Rotary sebanyak 2 motor ambulans. Ya, ini tentunya akan membantu proses pelayanan kita di Rumah Sakit Sarjito. Dan perlu diketahui bahwa supaya kecepatan pelayanan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, kita menyediakan layanan khusus, hotline, untuk pasien stroke, yaitu 0274 502 6666. Saya kira ini angka yang sangat mudah dihafalkan, dan ini adalah tujuannya untuk mempercepat proses pelayanan. Next. Nah, kesimpulannya, stroke adalah kondisi emergensi, semakin cepat diagnosis, semakin cepat penata laksana, semakin baik outcome, baik itu untuk penurunan kecacatan dan kematian. Dan tentunya waktu menjadi kata kunci keberhasilan penanganan stroke itu sendiri. Ya, sehingga dibutuhkan suatu sistem atau tim yang solid untuk memberikan
pelayanan yang terbaik, yaitu bentuknya suatu siaga stroke dan terapi trombolisis. Kemudian RTPE adalah suatu obat utama stroke iskemik akut, dan penanganan stroke ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan semata-mata kepandaian dari dokternya, tetapi sebetulnya dokternya pinter, kalau masyarakat AB tentunya juga tidak ada artinya. Sehingga penanganan stroke ini adalah tanggung jawab kita bersama dari masyarakat, kemudian pemangku kepentingan atau membuat regulasi, kemudian juga masyarakat, kita juga dokter yang berperan memberikan pelayanan. RSUP Dr. Sarjito siap melayani stroke secara paripurna. Jadi Sarjito sudah secara kompetensi, secara sarana sudah mencukupi untuk berikan pasien-pasien yang masyarakat yang mengalami stroke secara maksimal. Ini yang perlu saya sampaikan pada masyarakat, bahwa kita sudah berniat bahwa kita ingin Jogja, masyarakat Jogja kalau kena stroke, ya kita tidak inginkan, merasa aman dan nyaman, itu yang terpenting. Dan sampai nanti stroke masih bingung mau kemana ini. Ya. Nah, Sarjito sudah siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Next. Nah, sebagai pesan yang bisa kita ingat atau bisa kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa stroke layanan cepat Sarjito tidak pakai rujukan dan nggak pakai ribet. Nah, ini yang mungkin yang harus diingat oleh masyarakat semua, bahwa stroke kalau dilayani di Sarjito tidak usah pakai rujukan, nggak usah minta rujukan Pak Dokter, ya langsung aja call center, telepon 502 6666, ya itu nanti akan kita respon dengan sebaik mungkin. Nggak usah nunggu anaknya, nggak usah nunggu tetangganya, langsung aja telepon, angkat telepon 0274 502 666. Stroke Sarjito. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa mengurangi ya kepanikan atau mungkin juga kecemasan pada masyarakat Jogja yang mungkin sedang kena musibah mengalami stroke. Tetapi kita tidak inginkan stroke terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya tidak terjadi, monggo silakan untuk melakukan suatu tindakan pencegahan dengan pengendalian faktor risiko yang sudah kita berikan layanan dengan MCU khusus stroke. Itu saya kira suatu yang sangat bijaksana kalau kita memperhatikan status kesehatan kita, khususnya mengenai kesehatan otak. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Paryono atas ilmu yang dipaparkan pada siang hari ini atau pagi hari ini. Catatan kami bahwa untuk stroke memang yang mengalami kecacatan itu 90% dan angka kematian nomor 3. Ini cukup mengerikan. Kami buka untuk tanya jawab, tapi karena waktu yang terbatas kami hanya membuka untuk 10 menit ke depan. Kami silahkan untuk langsung berdiskusi, bisa dengan Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sarjito atau dengan Dr. Paryono. Monggo kami persilahkan audien untuk yang ingin hal-hal yang disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Erna Suyati, Sidoarung Godelang. Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional ini, mohon izin kiranya bahwa dalam rangka kenyamanan dan layanan untuk kemudahan akses, apakah RSUP Dr. Sarjito juga melayani dengan telemedicine? Yang kedua adalah apakah ada masalah parkir, mungkin perlu menyelesaikan masalah ini supaya apa yang akan dilakukan terkait perparkiran. Monggo Pak Dirut langsung saja. Terima kasih. Jadi untuk pelayanan telemedicine ini, yang pertama kita memiliki produk namanya Tekon. Telemedicine konsultasi itu dalam rangka khusus didedikasikan dalam kaitan masa pandemi COVID ini, sehingga nanti bisa diakses dengan Tekon Sarjito atau nanti lewat website, dan itu layanan yang nanti bisa langsung
bertemu dengan dokternya di web, di layar, antar layar seperti itu. Jadi ini nanti untuk keperluan pelayanan pasien-pasien yang memerlukan konsultasi dengan dokter tapi tidak memerlukan pemeriksaan langsung. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi layanan ini memang berbayar dan dan sudah dilakukan di Sarjito. Nah, monggo nanti bisa dimanfaatkan Bu Erna. Terima kasih. Kemudian yang kedua untuk masalah parkir ini yang kita lakukan memang pertama kita melakukan pembatasan. Jadi untuk parkir itu untuk peserta didik sudah dialokasikan, kita sudah dibantu dengan UGM untuk pelayanan parkirnya tidak di Sarjito. Kemudian untuk pegawai kita sudah melakukan pembatasan supaya tidak semua pegawai itu memang berhak untuk menggunakan mobil di Sarjito. Kemudian kita juga sudah mendorong untuk penggunaan mobil daring, tetapi kalau masa ini memang agak khawatir juga, sehingga ini yang akan jadi masalah. Yang tahun depan insya Allah bisa kita wujudkan itu adalah kita sudah merobohkan satu gedung di Sarjito untuk dibangun gedung parkir. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Jadi sementara itu yang bisa kita lakukan Ibu Erna, mudah-mudahan meskipun dengan kesulitan parkir, Bu Erna dan keluarga masih bisa menikmati layanan Sarjito dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua, jika ada pasien stroke telah rutin periksa dan mendapatkan obat, apakah obat-obatan tersebut harus dikonsumsi? Bagaimana jika pasien sudah merasakan nyaman, enak badan? Apakah boleh menghentikan obat-obatan kegiatan fisik? Kegiatan fisik apa yang tidak dibolehkan dan upaya apa untuk menjaga kesehatan? Dokter Pariono meniko, monggo dokter. Terima kasih Bu Mas Ari ya, Mas Ari, bagian umum RSUD Sarjito. Jadi begini, pasien tidak boleh berperan sebagai dokter. Walaupun saya dokter, kalau jadi pasien juga harus ikut apa yang menjadi nasihat ataupun petunjuk dari dokter. Jadi itu yang harus didudukkan seperti itu dulu. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri. Wah, saya sudah enak, ini obatnya nggak perlu. Ya, takut nanti kalau ini dan itu. Saya kira apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kekhawatiran itu bisa dikonsultasikan kepada dokter. Apakah yang dirisaukan itu betul-betul terjadi, dan kita saya kira sudah paham itu dan sudah bisa mengetahui antisipasi apa yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien kita. Jadi apa yang harus dihentikan, kemudian untuk menghilangkan kerisauan itu apa yang harus dimonitor, harus diperiksa dan seterusnya, saya kira itu sudah ada aturannya. Jadi sekali lagi jangan pasien berperan sebagai dokter, artinya menghentikan pengobatan sendiri, karena itu sangat fatal. Karena stroke itu adalah long life, artinya pengendalian faktor risiko itu sepanjang usia masih ada. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan menikmati keindahan dunia ini, ya saat itulah kita tetap harus mengendalikan faktor risiko. Nah, apakah itu dengan antihipertensinya, kalau punya hipertensi, gulanya, untuk pengendalian kadar gula dan seterusnya. Tergantung faktor risiko yang ada pada pasien tersebut. Kemudian tindakan fisik olahraga. Nah, tentunya ini juga nanti tergantung kondisi masing-masing. Ya, pasien yang dengan gangguan jantung tentunya beda dengan pasien yang tidak ada kelainan jantung. Jadi nanti pada saat saudara ingin melakukan kegiatan fisik, saya kira juga konsultasikan pada dokter yang merawatnya, sehingga dokterlah yang tahu tentang kondisi pasien tersebut, sehingga akan diarahkan kemana atau aktivitas apa yang boleh dan aktivitas apa yang tidak boleh. Saya kira terima kasih. Terima kasih. Ada yang bertanya langsung, silakan, kami persilahkan. Bu Erni. Bu Erni Estiningrum, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali semua yang telah disampaikan, ini sangat bermanfaat. Pertanyaan saya adalah sebetulnya kita
apa yang harus kita jaga ini, Dok? Untuk bisa kita jangan sampai stroke. Biasanya kadang-kadang anak muda itu kan rasa muda, nggih. Saya yang jelas usia sudah kepala 6. Nah, anak-anak muda ini yang harus bagaimana kita memberitahu atau mungkin bisa menjaga yang anak-anak ini. Karena tadi dokter sudah ngendika kalau sekarang stroke itu arahnya pada anak-anak yang lebih pada orang-orang yang lebih muda. Nah ini mungkin ini kembali ke belakang lagi, Dok. Maaf sekali supaya mereka-mereka ini terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dokter. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan pencegahan. Supaya kita tidak kena stroke, tentunya kita harus mengetahui kondisi kita atau status kesehatan kita, baik kita sendiri sebagai individu maupun keluarga kita. Karena stroke ini termasuk penyakit yang genetik, artinya yang bisa diturunkan lewat faktor risiko yang ada pada anggota keluarga kita. Misalnya kayak diabetes mellitus, hipertensi, itu kan bisa sifatnya genetik. Sehingga pada orang yang dirinya atau dalam keluarganya sudah ada yang punya faktor risiko stroke, tentunya juga harus berhati-hati. Hati-hati di sini adalah yang mengendalikan faktor-faktor risiko yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan melakukan hal-hal yang memperburuk kondisi status kesehatan. Misalnya orang yang anggota keluarganya sudah ada diabetes, ya tentunya makannya juga dietnya harus betul-betul dijaga, jangan sampai kena diabetes. Kemudian ada anggota keluarga yang punya hipertensi, ya dietnya, olahraganya dan seterusnya itu juga harus dijaga. Jadi pencegahan stroke itu memang secara menyeluruh ya, dan penuh kesadaran. Jadi kesadaran akan bahaya stroke itu sendiri, karena yang penting adalah memahami, mengerti, dan menjalankan dengan penuh kesadaran dirinya sendiri tanpa adanya suatu mungkin harus diperintah orang lain dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah pada dirinya sendiri. Gitu, Bu Eni. Ya, terima kasih. Dokter, gini, sebentar Dok. Kalau anak itu, jadi begini, mulai kapan anak itu bisa check up begitu? Jadi saya kebetulan ada keluarga yang usia masih 30 tuh sekarang wah sudah nggak karuan. Dia sadar kalau dia kena gula tetapi ndablek. Nah ini. Nah, mulai kapan anak itu atau kita punya anak pada usia berapa bisa check up gitu? Ya. Jadi kembali ke faktor risiko. Jadi orang yang punya faktor risiko lebih dari satu atau mungkin bahkan lebih dari multi faktor risiko, tentunya lebih cepat lebih baik. Kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau usia kan itu kan mulai proses degenerasi itu kan usia dekade 2, sekitar 20 sudah mulai. Oh gitu, proses. Oh dekade 2. Tambah ada faktor vaskuler lain, misalnya diabetes, ada kolesterol, kemudian ada hipertensi, merokok, itu tentunya akan harus lebih awal kita deteksi dengan awal. Jadi ya pencegahan tadi, datang aja ke Sarjito, kita cek nanti ada ahlinya yang bisa mengidentifikasi kira-kira ini statusnya ringan, sedang, berat, ya itu bisa diidentifikasi dengan NCQ stroke. Dan cuma 2 juta kalau yang itu, ya 2,5 juta itu yang ya. Untuk general check up stroke itu, Bu. Ya. Ya. Oke. Terima kasih, Dok. Terima kasih Bu Erni. Tadi Bapak Direktur Utama tadi sudah menyampaikan juga bahwa Rumah Sakit Sarjito juga sudah membuka nanti layanan general check up untuk anak-anak, Ibu. Terus Bapak Ibu audiens nanti silakan sejak dini itu anak-anak sudah mulai dibiasakan general check up. Itu akan lebih baik begitu. Kami buka paling tidak setahun sekali ya, Pak. Monggo, Bu. Setahun sekali itu kalau
Kami buka satu penanya lagi karena kita keterbatasan waktu. Kami persilahkan. Oh, Bu Fitri Hemawati ya? Kami persilahkan Bu Fitri. Masih unmute tuh ya? Bu Fitri, belum bisa terkonek. Masih termute itu ya? Oke. Bu Ngatini, kami persilahkan. Bu Ngatini. Bu Ngatini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bu Ngatini tidak terkonek. Bu Tri Nurwanti, kami persilahkan. Bu Tri Nurwanti. Oke ya. Jadi ini ada komentar. Ya, ada? Silakan Bu Fitri. Bu Fitri. Selamat pagi Bu Fitri. Kami persilahkan. Halo, selamat pagi Bu. Ya, silakan Bu Fitri. Iya, saya Fitri, Pak. Ya, monggo Mbak Fitri. Iya, monggo Mbak Fitri. Oh ya, ini menghadapi era milenium itu loh, Pak. Ya. Apakah perlu diedukasikan kepada anak-anak tentang bahaya stroke? Misalnya jangan main di luar rumah atau jam berapa main di luar rumah gitu. Ya, oke. Ya. Edukasi, Mas, saya edukasi. Edukasi kepada ya. anak-anak. Oke. Ya. Monggo dokter langsung dijawab saja ini. Main pukul-pukulan enggak boleh memang di luar rumah. Ya, edukasi prinsipnya begini, lebih dini atau lebih cepat lebih baik. Itu prinsip yang harus kita pegang. Bahkan dari kandungan pun kita harus sudah mulai itu dengan berdoa dan seterusnya. Artinya pencegahan itu tidak mesti harus dengan obat ya, artinya dengan menjaga emosi, ya, tidak mudah marah. Artinya perilaku yang baik itu sudah mengurangi risiko untuk terjadinya suatu proses degradasi. Jadi proses degradasi itu sangat tergantung pada perilaku masing-masing orang. Misalnya orang yang mudah marah, orang yang perilakunya kurang baik itu sangat juga sangat mempengaruhi proses penuaan itu sendiri. Juga mungkin juga faktor makanan, berat badan itu juga harus diperhatikan. Jadi lebih cepat lebih baik, lebih dini lebih baik. Jadi kita kalau sudah disadari di awal itu saya kira proses-proses yang mungkin akan berdampak pada orang tersebut itu bisa kita hindari atau diperkecil lah minimal risiko untuk terkena stroke akibat dari faktor-faktor yang ada pada orang tersebut itu bisa kita minimalkan. Tuh, terima kasih. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih Bu Fitri dan audiens semua yang berbahagia dan tiba saatnya waktunya sudah habis. Kami sedikit resumkan bahwa tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sarjito, Rumah Sakit Sarjito sudah membuka layanan privilege service. Silahkan masyarakat memanfaatkan layanan e-center, ingin anak, delivery suite room, ada layanan transplantasi ginjal, ada layanan medical check up, kemudian ada layanan estetik center, kemudian ada layanan fast track operasi, termasuk layanan endoskopi center, ini operasi minimal, kemudian kanker center dan cardiac center. Silakan masyarakat memanfaatkan terutama untuk layanan-layanan yang medical check up karena ini sangat banyak, termasuk gangguan tidur yang tidak bisa tidur maupun yang sering tidur, silahkan check up saja ke medical check up Rumah Sakit Sarjito. Rumah Sakit Sarjito akan sangat senang bisa membantu Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua dari
Dr. Paryono mengatakan bahwa materi ini, bahwa angka kematian stroke ini sangat tinggi di Jogja, kita urutan nomor 3. Kemudian untuk stroke ini kuncinya adalah waktu untuk segera ditangani itu tidak kurang dari 4,5 jam. Itu harus segera didatangkan atau segera diberi pertolongan. Silahkan datang ke Rumah Sakit Sarjito ketika terjadi kegawat daruratan stroke ya. Itu tanpa harus berpikir tentang rujukan. Langsung datang atau perlu dicatat nomor kunci, ini nanti silahkan dimasukkan ke HP Bapak Ibu semuanya, 0274 502 6666. Saya ulangi, 0274 502 6666. Ini adalah kata kunci bagaimana nanti ketika ada di sekitar kita ada kejadian tiba-tiba stroke, silahkan kontak nomor tersebut. Terima kasih atas atensi dan keikutsertaan Bapak Ibu semuanya. Dalam Sarjito Menyapa ini kami akan terus lakukan kegiatan untuk Sarjito Menyapa di secara rutin ke depannya. Demikian, terima kasih. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Banu Hermawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.